Halo semuanya, saya Mercy Tandirerung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 8, hak atas kekayaan intelektual. Pengertian haki. Haki atau hak atas kekayaan intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk IPR atau Intellectual Property Right. Secara substantif, pengertian haki dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Objek haki ada dua, hak milik industri. Yang termasuk dalam hak milik industri ada objek paten adalah penemuan di bidang teknologi. Objek paten sederhana adalah penemuan sederhana di bidang teknologi. Objek merek adalah karya yang berupa tanda yang dibuat untuk membedakan barang produk satu dengan yang lainnya. Objek desain produk industri adalah karya-karya yang pada dasarnya merupakan pattern yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang dan lebih cenderung pada estetik produk. Yang kedua, ada hak cipta. Objek hak cipta adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Terdapat dalam pasal 1 ayat yang ke-1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Kita lanjut di sistem pendaftaran hak paten. Ada dua macam sistem pendaftaran hak paten, yaitu yang pertama, sistem first to file adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Yang kedua ada sistem first to invent, adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Yang harus dilakukan sebelum mengajukan hak paten, yaitu yang pertama ada melakukan penelusuran atau searching informasi paten di beberapa website. Yang kedua, melakukan analisa apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan diajukan untuk mendapat perlindungan hak paten dibandingkan dengan invensi terdahulu. Dan yang ketiga, mengambil keputusan. Jika invensi tersebut ternyata memang ada nilai kebaruan daripada invensi terdahulu, maka sebaiknya diajukan untuk mendapat perlindungan hak paten. Dan jika tidak, sebaiknya tidak perlu diajukan untuk menghindari kerugian biaya pendaftaran paten. Pemeriksaan paten terdapat menjadi dua. Yang pertama, pemeriksaan formal dan pemeriksaan substantif. Penemuan yang tidak dapat diberikan hak paten yang pertama adalah penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaannya atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan yang diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang kedua, penemuan tentang metode perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan oleh manusia atau hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau yang berkualitas dengan metode tersebut, terdapat dalam pasal 7B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang ketiga, ada penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika yang terdapat dalam pasal 7C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Kita masuk ke hak merek. Hak merek ada dua, merek dagang yang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua, ada merek jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama dan atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Pemeriksaan hak merek ada dua, pemeriksaan formal dan pemeriksaan substantif. Lanjut, apa sih itu hak cipta? Hak cipta dalam Undang-Undang 19
Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta didefinisikan sebagai berikut. Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang hak cipta itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang dan badan lain yang menerima hak dari pencipta, dan orang atau badan lain yang menerima lebih lanjut hak dari penerima sebelumnya. Hak-hak yang dimiliki oleh pencipta ada 3. Yang pertama ada hak ekonomi atau economy right, yaitu hak untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang kedua ada hak moral atau moral right, yaitu bahwa hak moral ini tidak dapat dialihkan kepada orang atau badan lain, karena pencipta tetap melekat pada ciptaannya, sehingga terdapat hubungan yang erat antara pencipta dengan ciptaannya. Yang ketiga ada hak menyewakan, yaitu hak pencipta atau penerima hak cipta atas karya film dan program komputer maupun produser rekaman suara memiliki hak untuk melarang orang atau badan lain tanpa persetujuan menyewakan ciptaannya tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Lalu kita masuk ke pengalihan hak cipta. Ada 5. Ada pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, dan perjanjian. Jenis-jenis hak cipta itu ada buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan seni dan sastra, semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim. Jenis-jenis hak cipta itu juga ada seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Ada juga arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinemafotografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil perwujudan. Hal-hal yang menyebabkan permintaan hak cipta tersebut dapat ditolak ada 4. Yang pertama, ciptaan tersebut di luar bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, ciptaan tersebut tidak orisinal. Yang ketiga, ciptaan tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Dan yang keempat, ada ciptaan yang sudah merupakan milik umum. Jangka waktu perlindungan hak cipta. Untuk semua hak cipta tersebut, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal. Untuk penciptaan yang dihasilkan oleh lebih dari satu orang pencipta, maka perlindungannya berlaku selama hidup dari pencipta yang paling akhir meninggal untuk kemudian diperpanjang selama 50 tahun lagi. Jangka waktu perlindungan hak cipta yang terdapat dalam pasal 30 ayat 1, program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihan wujudan. Perlindungan atas hak cipta tersebut dapat selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkannya. Kita masuk ke pelanggaran hak cipta. Suatu pelanggaran terhadap sebuah karya ciptaan terjadi apabila terjadinya pengeksploitasian atau pengumuman, penggandaan, dan pengedaran untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya atau ahli warisnya, termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan. Yang kedua ada peniadaan nama pencipta pada ciptaannya. Yang ketiga ada penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya sendiri.
Lalu ada penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya atau ahli warisnya. Sanksi yang dapat diberikan jika melanggar hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Bab